Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah ekonomi manajerial. Pertemuan pertama kita akan membahas tentang ruang lingkup dari ekonomi manajerial itu sendiri. Berkaitan dengan ini, kita akan bahas bagaimana pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Dipahami bahwa ekonomi manajerial ini merupakan satu bentuk aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis. Tentunya berkaitan dengan analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana satu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Adapun masalah keputusan manajemen timbul dalam organisasi apa saja, baik organisasi profit maupun non-profit, juga pada organisasi pemerintahan. Bicara tentang ekonomi manajerial, tidak akan lepas dari analisis terhadap berbagai masalah keputusan manajemen yang berpijak pada pemahaman teori ekonomi dan ilmu keputusan. Adapun dalam hal teori ekonomi, penguatannya adalah memahami sisi atau cara pandang mikroekonomi dan makroekonomi. Untuk itu, dikuatkan dalam hal memahami bagaimana implementasi ekonomi manajerial itu dikuatkan dengan memahami implementasi dari ilmu mikro dan makroekonomi. Untuk selanjutnya, penguatan lainnya adalah pada ilmu keputusan yang dilandasi pemahaman tentang matematika ekonomi dan statistika atau ekonometrik. Nah, di sini ekonomi manajerial dipahami sebagai aplikasi teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan untuk memecahkan berbagai masalah keputusan manajerial yang tentunya ditujukan untuk mendapatkan solusi optimum untuk masalah-masalah keputusan manajerial. Satu organisasi dapat memecahkan masalah keputusan manajemennya tentunya dengan menerapkan ilmu atau teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan. Seperti dipahami bahwa ekonomi mikro melingkupi analisis terhadap konsumen individu dan pemilik sumber daya serta perusahaan bisnis. Sementara ekonomi makro membahas tentang output, pendapatan, pekerjaan, konsumsi, investasi, harga secara total dan agregat, atau dipahami juga pemahaman secara keseluruhan. Terkait dengan model, dalam ekonomi manajerial, ini dapat dilihat bagaimana kita mampu menerima teori atau model yang apabila ini dilakukan dapat memprediksi secara tepat bila prediksi tersebut logis sesuai dengan asumsi-asumsi yang telah dibuat. Ilmu keputusan merupakan perangkat matematika ekonomi dan ekonometri untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditujukan untuk menentukan perilaku optimum perusahaan. Ilmu keputusan ini didukung oleh pemahaman tentang matematika ekonomi. Hal ini digunakan untuk dapat menformalkan atau menggambarkan dalam bentuk persamaan berbagai model ekonomi yang dipostulatkan oleh teori-teori ekonomi. Sementara ekonometri atau lebih kita pahami sebagai ilmu statistika lah, berkaitan dengan penerapan peralatan statistik, analisis regresi misalnya,
pada dunia nyata untuk mengestimasi model-model yang dipostulatkan untuk teori ekonomi dan forecasting atau peramalan. Kita lihat keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Dalam area fungsional ada keilmuan tentang akuntansi, keuangan, pemasaran, MSDM, dan produksi. Sementara ekonomi manajerial mengintegrasikan teori ekonomi, ilmu pengambil keputusan, dan area fungsional bisnis. Tentunya ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam proses pengambilan keputusan manajerial, diawali dengan menetapkan tujuan perusahaan, lalu langkah selanjutnya mendefinisikan berbagai permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Setelah itu, mengidentifikasi berbagai solusi-solusi yang mungkin diambil, serta memilih solusi terbaik dari solusi yang tersedia. Dan yang paling penting adalah bagaimana mengimplementasikan keputusan-keputusan tersebut. Di sisi lain, kita pahami berbagai teori perusahaan. Perusahaan dimaknai sebagai organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Adapun fungsi perusahaan adalah membeli sumber daya atau input berupa tenaga kerja, modal, dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang dan jasa untuk dijual. Sementara pemilik sumber daya, ini pekerja dan pemilik modal, juga tanah dan bahan mentah, ini menggunakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa atau sumber daya. Selanjutnya digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Teori perusahaan mempostulatkan kondisi di mana tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Ya. Dari rumus ini kita dapat lihat bahwa present value atau nilai perusahaan sekarang dari laba perusahaan masa depan yang diharapkan ini merupakan perhitungan dari besarnya laba yang diharapkan untuk setiap tahunnya selama N tahun atau VN dibagi dengan penambahan 1 plus tingkat diskonto yang tepat dikali T lamanya prediksi laba itu sendiri ya. Jadi PV sama dengan sigma N, T sama dengan 1 kalau 1 tahun. Yang selanjutnya dicari VT dibagi 1 plus R pangkat T. Tahun keberapa proyeksi nilai perusahaan itu dihitung. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai perusahaan diketahui dari pengurangan TR atau total revenue dikurangi total cost dibagi 1 plus R, tadi R tingkat diskonto pangkat T. Total revenue tergantung pada penjualan atau permintaan atas output perusahaan, sementara total cost tergantung pada teknologi, produksi, dan berbagai harga dari sumber daya dengan memperhitungkan tingkat bunga atau tingkat diskonto yang tergantung pada resiko yang diterima oleh perusahaan dan biaya peminjaman dana. Kita lihat kendala-kendala dalam operasi perusahaan, adanya keterbatasan, ketersediaan input-input penting, lalu kendala lain dalam perspektif hukum ya, yang dihadapi perusahaan adalah misalkan batas upah minimum, standar kesehatan dan keselamatan, standar emisi polusi dan undang-undang, pelarangan praktek bisnis yang tidak jujur, serta keterbatasan ruang pabrik atau gudang dan juga keterbatasan modal. Untuk itu diperlukan satu bentuk optimasi terkendala di mana perusahaan
memaksimumkan kekayaannya atau nilai perusahaannya dengan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Jadi bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi untuk mengoptimalkan pencapaian upaya memaksimumkan kekayaan perusahaan. Keterbatasan teori perusahaan. Nah, terdapat masalah pemilik atau pengelola atau juga masalah prinsipal dan agent, di mana pengelola atau manajer bisa saja tertarik untuk memaksimumkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan prinsipal. Sisi lain, dalam hal masalah pemuasan, di sini terdapat juga manajer yang kurang mampu untuk memaksimumkan laba, tetapi hanya dapat berusaha untuk memuaskan beberapa tujuan dalam hal penjualan, pertumbuhan laba, pangsa pasar, dan sebagainya. Di sini perusahaan lebih bersifat memuaskan daripada memaksimumkan organisasi. Jadi, pada prinsipnya dengan ekonomi manajerial ini, kita tidak hanya hebat dalam penjualan, hebat dalam pertumbuhan laba atau pangsa pasar, tetapi juga kita mengupayakan hebat dalam memaksimalkan atau mencapai target utama perusahaan, yaitu maksimumkan laba. Selanjutnya, sifat dan fungsi laba. Ada laba bisnis atau bisnis profit yang mengacu pada pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan. Biaya eksplisit ini dipahami sebagai biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli, menyewa, atau menyewa input yang dibutuhkan dalam perusahaan. Contohnya upah tenaga kerja, bunga modal, sewa tanah, dan gedung, serta berbagai biaya pengeluaran berkaitan dengan bahan mentah. Adapun yang kedua, laba ekonomi profit, di mana pendapatan perusahaan ini dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya implisit mengacu pada nilai input yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk proses produksinya. Seperti gaji pengusaha yang dapat diperoleh bila ia bekerja untuk perusahaan lain. Hasil yang dapat diperoleh perusahaan dari menginvestasikan modal dan menyewakan lahan untuk dan input lain milik perusahaan ke perusahaan lain. Selanjutnya kita lihat berbagai teori laba. Teori laba dalam mengambil resiko yang pertama. Ini hasil di atas normal yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk masuk dan bertahan di beberapa bidang yang memiliki resiko di atas rata-rata, seperti eksplorasi minyak. Yang kedua, teori laba karena pergesekan, di mana laba timbul karena pergesekan atau gangguan dari keseimbangan jangka panjang. Selanjutnya teori laba monopoli, di mana beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan mengenakan harga yang tinggi dibandingkan pada persaingan sempurna demi menghasilkan laba yang optimal. Selanjutnya yang keempat ada teori laba inovasi, di mana dipahami laba sebagai ganjaran dari pengenalan inovasi yang berhasil. Dan yang terakhir, teori laba efisiensi. Laba ini didapat dari perusahaan yang lebih efisien daripada rata-rata perusahaan. Tentunya akan memperoleh laba di atas normal. Adapun fungsi laba, laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri yang lebih banyak. Serta untuk perusahaan yang efisiensinya di atas rata-rata, ini merupakan ganjaran dari efisiensi yang lebih besar tersebut. Laba memberikan sinyal yang penting untuk realokasi sumber daya yang dimiliki masyarakat, seperti sebagai perubahan selera dan permintaan sepanjang waktu. Jadi ketika laba turun atau laba berkurang, ini harus dilihat dalam perspektif adanya perubahan selera atau perubahan permintaan dalam perjalanan usahanya.
Hal lain yang harus diperhatikan dalam ekonomi manajerial berkaitan dengan etika bisnis dan globalisasi, di mana etika bisnis merupakan prinsip dan nilai serta kepercayaan yang mendefinisikan keputusan dan tindakan yang benar dan yang salah. Adapun globalisasi dipahami dikaitkan dengan perekonomian dunia, di mana ini merupakan satu sistem tunggal yang saling tergantung satu dengan yang lainnya, sehingga keputusan manajerial juga terkait dengan keputusan global. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.